We must up the place, turn up the bass and make them all out. Nama ibu siapa? Iberia Reva, Apa nama pekerjaan ibu? penjahit Esther. Di mana kursus atau kuliah ibu? Kursus di Kriahen. Berapa lama kursus atau kuliah ibu? 6 bulan saja. Apakah ada ijazah atau sertifikat yang bisa kami lihat? Kalau sertifikat, karena saya dulu sampai menyelesaikan, nggak sampai tamat karena hanya 6 bulan saja, jadi nggak punya sertifikat. Jadi saya perdalam aja ilmunya sehingga saya bisa buka sendiri gitu. Berapa gaji ibu per bulan? Kalau pendapatan per bulan sih mungkin bisa dibilang rata-rata 5 juta lah satu bulan. Ya. Mengapa ibu memilih profesi ini? Karena memang saya juga suka menjahit, sudah menjadi hobi dari dulu kan. Jadi ya itulah makanya saya perdalam menjadi pekerjaan, karena menjahit enak. Nggak kena hujan, nggak kena panas gitu, bisa sekalian jaga anak, bisa sekalian mencari uang gitu, seperti itu. Jika ada kesempatan untuk memilih pekerjaan lain, pekerjaan apa yang ibu pilih? Wah, karena udah umur juga udah 40 ke atas, pekerjaan apa lagi yang bisa dilakukan? Ya udahlah, ini aja dulu. Anak-anak juga udah mulai besar-besarnya kan. Ya udah, ini aja lah ditekuni. Apakah jika ada tanggal merah ibu tetap bekerja? Tanggal merah, sebenarnya kalau tanggal merah saya tutup, kecuali kalau ada yang pesanan yang mendesak, ya bisa juga kita buka. Kemudian apakah ada suka dan duka selama menjalani profesi ini, Bu? Kalau suka dukanya sih kayaknya, kalau sukanya ya udah pasti sukanya yang lebih banyak. Kalau dukanya ya gitulah, kadang customernya, pelanggannya kan minta cepat, mungkin dia butuh mendesak kan, jadi terpaksa saya lembur sampai jam 2 malam, atau mungkin saya harus lebih bangun pagi untuk menyelesaikan gitu. Terima kasih, Bu. Itu aja. Iya. Selamat sore, Wi. Saya Albert Wijaya. Saya Revisman. Ya, ada apa? Jadi di kesempatan kali ini kami memiliki tugas untuk mewawancarai beberapa profesi, dan salah satunya adalah salon. Jadi kami akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bibi mengenai seputar profesi Bibi. Apakah Bibi bersedia? Oh iya. Nggak apa-apa, udah tugas ya kan? Jadi pertanyaan pertama, nama Bibi siapa? Reni Sarage. Oke. Dan pekerjaan Bibi sekarang? Ini Sebagai salon. Iya. Oke. Baik, saya akan menanyakan mengenai bagaimana perjalanan Bibi menuju profesi saat ini. Jadi dulu Bibi sebelum bekerja menjadi profesi salon, dulu Bibi pernah kursus? Iya, kursus. Bibi dulu kursus di mana? Olen Salon, Olen Salon. Jalan Krakatau. Oke. Berapa lama dulu Bibi kursus? Aku kursus 6 bulan, setelah itu aku kerja. Langsung Kerja Bibi... tanpa gaji. Oh, tetap. Mula-mula. Karena kita menyuri ilmu. Jadi
kerja tanpa gaji selama 6 bulan. Berarti Bibi nyari pengalaman lagi. Setelah itu kerja lagi ada 1,5 tahun, baru saya buka salon. Oke. Kira-kira apakah ada ijazah atau sertifikasi yang bisa kami lihat mengenai kursus Bibi terlebih dahulu? Oh, kalau sertifikat nggak ada, karena dulu pun salon belajar dengan salon kecil seperti ini, seperti yang saya punya. Berarti dari kursus Bibi dulu memang nggak ada mengeluarkan sertifikat? Enggak. Oke. Dan lagi mungkin ini pertanyaannya agak sedikit kepada privasi profesi Bibi. Oh iya. Kira-kira berapa gaji Bibi per bulannya? Kalau dulu, gaji dulu atau? Dulu ya sampai sekarang. Oh, ini kan masih musim pandemi ya. Oh, oke. Masih lagi menetralkan kita, jadi nggak boleh dibilang sekian, kadang dapat sekian dibilang, kadang dapat lebih tinggi gitu loh. Jadi kalau dimaksimalkan, buatlah dulu 3 juta kurang lebih. Mendekati berapa tadi? 3 juta. Mendekati 3 juta. Ya. Berarti kira-kira itu pernah juga lebih dari pernah juga kurang berarti ya? Iya, kurang lebih gitulah. Kurang lebih itu, iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Revision ya. Oke. Mengapa Bibi memilih profesi ini? Oh, dulunya saya tamat sekolah, saya kerja di pabrik elektronika gitu kan. Jadi bosan dengan aturan. Kumpul duit sedikit-sedikit, baru aku mau alih profesi aja lah, daripada gitu udah. Aku bilang antara tukang jahit dan salon. Tapi terpikir, aku salon aja lah gitu. Jadi mulailah belajar salon. Jika Anda ada kesempatan untuk memilih pekerjaan lain, pekerjaan apa yang akan Bibi pilih? Aku akan teruskan memperbesarkan usahaku. Oke. Jadi Bibi memang udah cinta pada profesi Iya, ini? udah cinta sama profesi ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda tetap bekerja pada tanggal yang merah? Oh, bekerja juga. Iya. Tapi kan ada saatnya walaupun merah ataupun tidak merah. Kalau ada apa kan biasalah kalau yang berkeluarga ini ada aja urusannya yang nggak kerja nggak dia tutup gitu. Kalau hari Minggu ya ibadah dulu, sore baru buka lagi. Oke. Tapi kira-kira kalau misalnya sebagai salon Bi, apakah pada hari libur lebih banyak customer ya dibandingkan Bisa hari jadi. biasa? Bisa jadi. Bi. Karena pada hari biasa kan orang sibuk, di hari libur dia ada kesempatan untuk ke salon. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja suka duka selama menjalani pekerjaan ini? Ya, suka dukanya. Capek lah. Dukanya, sukanya ya udah terima duit. Berarti seputar-seputar itu aja Bi? Iya, seputar gitu aja. Kalau kerennya dari pelanggan itu pasti ada lah, aku gini gitu. Tapi obatnya ya tadi terima duitnya udah dukanya udah nggak ada. Lupa lah gitu. dukanya ya. Iya. Kalau jika entah misalnya sudah sedang mengerjakan Kerjaan orang salon, gitu, apakah kalau misalnya orang sedang protes, Ibu itu adalah duka sebab Bibi atau apa? Nggak, itu tantangan. Tantangan. Ya kita ya buatlah terbaik sama dia, walaupun dia macam merasa aku kurang ini, ya kita buat yang terbaik lah buat dia. Walaupun dia suaranya agak tinggi, kita harus lembut, karena kita kan supaya dia tetap datang sama kita. Jadi nggak boleh kita ngomong tidak sopan sama pelanggan, ngomong dengan volume tinggi, walaupun kita sedang agak marah, kita harus tekan itu jadi kelembutan. Jadi kita menyampaikannya dengan lembut lah, biar dia tidak tersinggung dan suatu saat dia datang kembali. Itu risikonya kalau kita yang jual jasa ini, karena kita kan jual jasa, sama seperti jahit, menjahit juga gitu. Emang udah resiko lah Bi kalau customer gitu ya? Iya. Oke. Kira-kira hanya seperti itu aja pertanyaan-pertanyaan kami Bi. Terima kasih atas jawaban Bibi. Oke, ya terima kasih. Terima kasih, Bi. Ya. Atas kesempatan Dewa TV. Oke, terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari SMA Negeri 17 Medan ingin bercerita tentang profesi sales. Yang pertama-tama kami ingin bertanya, apa profesi sales? Ya, saya bekerja sebagai seorang guru di salah satu Sekolah swasta di Medan. Namanya berapa? Oh, nama sekolahnya SMA Khairul Tanjung Foundation. Kalau boleh tahu nama besar ini siapa ya? Nama saya Reza.
Untuk gajinya berapa sih Sir perkiraan atau gaji pastinya selama Sir mengajar di CTF per bulannya? Kalau untuk gaji, saya rasa nggak bisa saya kasih tahu karena sudah ada kontrak kerja bahwa kami tidak diizinkan untuk membahas tentang gaji. Sebelum menjadi guru, Sir kan pasti ada kuliah atau kursusnya. Kalau boleh tahu, Sir, kursus atau kuliahnya di mana? Saya kuliah di USUR, jurusan sastra Inggris. Oke, Sir. Ya, apakah ada ijazah yang boleh kami lihat? Kalau memang tidak ada, tidak apa-apa juga. Sir. Untuk ini saya nggak bawa. Oh, juga apa saja suka duka dan selama menjadi guru swasta ini, Sir? Suka dukanya banyak. Sukanya juga banyak. Kalau dukanya ya mungkin semuanya sudah tahu gimana beratnya profesi guru ya, ketemu dengan anak-anak atau siswa-siswi yang berbagai macam tingkah lakunya dengan latar belakang yang berbeda, kemudian tuntutan seorang guru siswanya harus bisa lulus PTN misalnya, harus lulus, nilainya harus bagus. Sementara kondisi siswanya juga ada yang malas belajar dan sebagainya. Gitu. Apalagi di masa-masa atau di usia kalian yang masih remaja, banyak sekali masalah dalam hidupnya, mulai dari masalah percintaan, rumah dan sebagainya. Jadi ya harus bisa berdamai dengan hal-hal seperti itu. Kalau sukanya banyak juga, banyak hal yang menyenangkan karena saya merasa bahwa saya belajar banyak dari setiap siswa yang saya temui, karena setiap orang menurut saya mempunyai cerita yang berbeda. Jadi mereka punya hal-hal yang bisa di-share, yang bisa dipelajari gitu, yang menginspirasi saya setiap harinya. Kemudian kalau di SMA Quality Foundation khususnya, karena latar belakang anaknya yang bersekolah di situ adalah anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, banyak yang anak yatim piatu bahkan mereka tidak pernah berani punya mimpi atau membayangkan mereka akan lanjut SMA, apalagi sampai ke perguruan tinggi. Jadi menyenangkan bisa ada di balik layar membantu anak-anak yang awalnya nggak punya mimpi, nggak berani bermimpi untuk bisa SMA atau PTN, sampai akhirnya mereka bisa punya mimpi dan bisa lulus di perguruan tinggi negeri dan sampai bahkan dapat beasiswa ke luar negeri juga. Hal yang sangat menyenangkan, setiap hari bisa berkontribusi untuk mereka. Sekian dari pesan kami. Terima kasih banyak ya Sir sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Terima kasih, Sir. Dan ingin mewawancarai tentang promosi pekerjaan yaitu bidan. Boleh tahu nama ibu siapa? Nama Rina Simangunsong, bidan Rina Simangunsong. Sudah berapa lama ibu kerja menjadi bidan? Oh, saya sudah lama kerja jadi bidan. Macam mana saya udah pensiun udah 7 tahun. Dari dulu udah jadi bidan. Ibu kuliahnya dulu di mana? Saya dulu kuliahnya di Depis Medan, SPK Angkatan Kedua. Berapa lama ibu kuliah? Kuliahnya dulu Angkatan Kedua Depis SPK 3 tahun, ngambil bidan lagi 1 tahun lagi, jadi 4 tahun. Boleh tahu gaji selama kerja di bidan? Gajiku yang udah pensiun ya paling 3.650.000. Suka dukanya menjadi bidan? Suka dukanya menjadi bidan, kita bertanggung jawab rumah sakit, pasiennya lari, kita bertanggung jawab.
Baiklah Pak, selamat sore. Sore. Di sini saya Albert Wijaya, perwakilan dari kelompok 2. Jadi kami memiliki tugas dari sekolah mewawancarai beberapa profesi-profesi yang membutuhkan keahlian khusus dalam mencapainya, dan salah satunya adalah menjadi pelatih taekwondo. Jadi apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Baik. Yang pertama, nama Bapak siapa? Ya, kenalkan nama saya Ricci Anedo Napitupulu, SKM. Oke, dan pekerjaan Bapak? Pekerjaan saya untuk saat ini masih melatih di beberapa tempat. Baik. Baiklah, sebelum Bapak mencapai profesi ini, apakah dulu Bapak sebelumnya ada kursus atau latihan tertentu? Ya, dulu saya nempah ilmu atau latihan di dojang saya, namanya Sibaya Club. Saya latihan mulai 2009 sampai sekarang. Saya menjadi atlet itu dari 2009 sampai 2017. Nah, dari 2017 sampai sekarang saya aktif jadi pelatih. Baik Pak. Apakah ada ijazah atau sertifikat yang bisa kami lihat mengenai profesi Bapak ini? Ada, nanti saya kirim aja fotonya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Dan mungkin masuk ke dalam pertanyaan yang sedikit privasi. Kira-kira berapa gaji Bapak per bulan sebagai pelatih taekwondo, Pak? Kalau masalah gaji dia kondisional karena kita mengajar di beberapa tempat. Nah, dan kadang kita dapat privat, kadang enggak juga. Jadi dia gajinya kondisional, tapi range-nya bisa sekitaran dari 2 sampai 4 lah. 2 sampai 4 juta. Iya. Oke. Nah, ini akan mengacu pada pertanyaan pribadi. Kira-kira pada saat itu mengapa Bapak memilih profesi sebagai pelatih taekwondo? Kalau disuruh memilih, bukan memilih sih sebetulnya, tapi karena sudah mendarah daging, jadi sudah karena hobi. Jadi udah setiap hari kalau nggak ngajar atau nggak megang taekwondo ada yang kurang gitu. Baik, Pak. Nah, jika Bapak memiliki kesempatan untuk memilih pekerjaan lain, kira-kira pekerjaan apa yang akan Bapak pilih? Kalau pekerjaan mungkin sesuai dengan titel saya, karena kan saya orang kesehatan, jadi mungkin saya akan kerja sesuai titel saya. Nah, taekwondo ini tidak akan saya lepaskan karena saya akan menjadikan ini sebagai sarana saya untuk menghabiskan energi saya atau sebagai olahraga saya untuk iseng-iseng lah. Baik Pak. Oke, selanjutnya, apakah Bapak tetap bekerja pada tanggal merah sebagai pelatih taekwondo? Ya, karena kalau taekwondo itu latihannya kan sore ya. Jadi rata-rata orang kalau ada tanggal merah atau contoh 17 Agustus kan pasti ada upacaranya pagi. Nah, sedangkan sore kan nggak ada kegiatan. Jadi setiap tanggal merah kita pasti latihan. Kecuali di tanggal merah hari besar seperti Raya sama Natal dan Tahun Baru. Karena kita menghormati teman-teman atau murid-murid atau sesama pelatih yang memiliki agama yang berbeda-beda. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa saja suka dan duka selama Bapak menjalani profesi sebagai pelatih taekwondo? Sukanya, kalau masalah suka duka, kalau sukanya mungkin kemana-mana keluar gitu, kadang ada yang negor, sabung gitu, banyak dikenal orang. Nah, dukanya mungkin kalau nengok atlet kalah lah, karena ngerasa gagal gitu, ngerasa ada yang salah dari diri. Kira-kira hanya seperti itu saja pertanyaan dari wawancara kali ini. Saya benar-benar berterima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Jadi terima kasih.